Oke, jadi ini dia Mbak Mas. Minggu depan kita ada uji kompetensi 2. Materinya dari My Class sesi 6, kita bahas tentang analisis SWOT ya. Nanti Mbak Mas, saya minta untuk menjelaskan 9 poin yang ada di layar. Ini ada strength, weakness, opportunity, threat. Kalau Mbak Mas sudah menjelaskan 4 ini, nanti Mbak Mas diskusi dengan kelompoknya. Gimana caranya mengatasi poin-poin tersebut ya. Jadi nanti Mbak Mas juga harus bisa menghasilkan strategi untuk strength, weakness, opportunity, dan threat, dan yang terakhir saran untuk mitra bisnis. Nah, di My Class ini juga sudah saya cantumkan contoh ya, format cara mengerjakan. Ini, nah, yang pertama Mbak Mas nanti harus menjelaskan profil bisnisnya dulu, ya. Kemudian setelah Mbak Mas menjelaskan profil bisnisnya, jelaskan masing-masing elemen dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Apakah jumlahnya harus sama antara 4 elemen itu? Tidak ya, tergantung dari kondisi mitra bisnis masing-masing. Nah, sebelum saya lanjut, kalau Mbak Mas memang ada kendala atau kesulitan untuk kembali mewawancarai mitra bisnis yang dipakai di uji kompetensi 1, saya sarankan silahkan ganti. Ya, pokoknya silahkan mengacu ke mitra bisnis yang bisa dihubungi atau bisa diwawancara saja. Kalau yang susah, ya diganti aja. Tapi kalau Mbak Mas masih bisa ngobrol dengan mitra bisnis yang dulu, diwawancara buat UK1, monggo bisa diwawancarai lagi. Kalau data untuk elemen SWOT ini sudah ada tanpa perlu melakukan wawancara, maka Mbak Mas tidak perlu melakukan wawancara. Nah, saya lanjut ke prosedur uji kompetensi 2 ya. Jadi setelah Mbak Mas mengidentifikasi masing-masing elemen, nanti Mbak Mas lanjut ke analisis ya. Karena elemennya ada 4, maka analisisnya juga ada 4. Dan yang terakhir ini adalah saran. Oke, saya kembali ke materi ya. Gimana cara melakukan analisis untuk masing-masing elemen. Oke, ini profil bisnis, kemudian ini masing-masing elemen ya. Ini sudah saya jelaskan di My Class sesi 6. Jadi nanti Mbak Mas kalau kurang jelas bisa replay kembali video penjelasan saya untuk materi analisis SWOT. Nah, bagaimana cara melakukan analisis untuk setiap elemen ya? Kita mulai dari yang strength dulu. Untuk strength itu ada 2 indikator yang berhasil ditemukan. Contoh nih, produk yang saya teliti, mereka mengklaim kesegarannya, nutrisinya terjaga, tapi di situ mereka juga punya kelebihan, harganya terjangkau. Nah, analisis itu bisa dari yang menyebabkan elemen tersebut muncul, atau dampak
dari elemen itu apa? Jadi di sini sebab atau akibat ya. Yang diinformasikan misalnya nih, ternyata kenapa produk yang saya teliti ini nutrisi dan kesegarannya terjaga? Karena mereka melakukan packaging dengan menggunakan vacuum seal. Maka higienis ya, lebih aman dikonsumsi dibandingkan produk yang tidak di-packing secara higienis. Kenapa harganya terjangkau? Karena jualnya satuan, tidak kiloan. Orang bisa beli cuma 1 ekor ikan saja, yang di sini kisaran harganya mungkin puluhan ribu, tidak seperti produk lain yang harus dibeli dengan harga ratusan ribu. Nah, karena harganya terjangkau, maka konsumen bisa lebih sering beli, bisa lebih sering repeat order. Jadi itu ya, sebab akibat. Contoh yang kedua, analisis berdasarkan weakness atau kelemahan. Indikator atau temuan dari faktor keterbatasan bisnis ya. Yang pertama, jumlah stoknya terbatas. Kenapa? Karena jumlah produksinya terbatas. Nah, analisisnya gimana nih? Supaya stok nggak terbatas, apa yang harus dilakukan? Maka ambilnya dari distributor tangan kedua, bukan dari tempat pelelangan ikan, ya. Karena apa? Karena dari distributor itu biasanya ikannya sudah dibersihkan. Yang kita lakukan hanya cek quality control saja. Apakah standar dari pembersihannya ini sudah sesuai dengan standar bisnis. Nah, kemudian analisis dari apa sih dampak dari jumlah produksi terbatas ya. Karena ambil dari distributor tangan kedua, maka harganya sedikit lebih mahal. Efeknya apa? Ongkos produksinya naik. Nah, apa yang harus dilakukan? Menginformasikan ke pelanggan. Kenapa harga yang mereka bayar itu harus naik. Nah, ada sisi negatifnya ya, harga naik. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya kita bisa bilang ke mereka bahwa jangan takut kehabisan stok. Setiap saat stok pasti ada. Gitu ya. Jadi ini nanti diskusi dengan kelompok itu perlu dilakukan karena lebih banyak kepala itu lebih baik daripada satu ya. Analisis itu didasarkan dari sebab akibatnya, Mbak Mas. Contoh lagi nih, berdasarkan opportunity atau peluang bisnis. Peluang bisnis ini datang dari pemerintah. Pada saat Bu Susi Pujiastuti yang waktu itu jadi Menteri Kelautan dan Perikanan mengumumkan kampanye Gemar Makan Ikan. Kemudian peluang bisnis yang kedua ini juga datang dari industri ikan kaleng yang waktu itu ada pemberitaan tentang cacing parasit. Nah, dampak dari dua hal ini apa sih ya? Dampaknya adalah target konsumen bisa jadi lebih luas. Karena makin banyak orang yang aware atau sadar lebih baik beli ikan segar atau ikan yang sudah atau ikan apa ya, yang belum diolah ya, daripada ikan kaleng. Maka target konsumen jadi lebih luas. Karena target konsumen lebih luas, apa yang perlu dilakukan untuk menjangkau semua konsumen ini? Ya, kita bisa waktu itu bisnis yang saya teliti menginformasikan mereka kerjasama sama layanan antar makanan online ya. Waktu itu mereka pakai cuma GoFood.
sekarang sudah menjangkau GrabFood dan Shopee Food, supaya lebih banyak konsumen yang bisa pesan. Gitu. Nah, elemen yang terakhir adalah threat atau ancaman bisnis. Ancaman bisnis datang dari kompetitor yang modalnya lebih besar. Kemudian ancaman bisnis waktu itu, bisnis yang saya teliti ini sempat pakai media sosial yang tidak tepat, ya. Nah, untuk menjawab ancaman bisnis dari kompetitor yang lebih besar, ya, meskipun modal ini nggak bisa diperbesar lagi dari bisnis yang saya teliti ya, dari Balai Bandeng ini, maka inovasi bisa dilakukan dari hal yang lain, misalnya packaging, atau variasi menu, atau promo, ya. Nah, untuk menjawab ancaman bisnis dari media sosial yang salah, ya, tidak tepat, gimana? Ya, nambah varian media sosial yang lain. Tadinya Balai Bandeng ini pakai Instagram, tapi ternyata secara real yang datang untuk belanja ke Balai Bandeng ini biasanya ibu-ibu rumah tangga. Maka akhirnya pemilik Balai Bandeng ini memutuskan selain pakai Instagram, mereka juga pakai WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Karena dengan pakai WhatsApp, pesannya atau informasi tentang promo, tentang menu baru, itu jadi lebih efektif. Bisa tersampaikan ke konsumen utama, yaitu ibu-ibu rumah tangga. Nah, kalau Mbak Mas sudah nemu 4 analisis berdasarkan masing-masing indikator, yang terakhir adalah Mbak Mas memberikan saran. Kan udah ketemu nih, strength, weakness, opportunity, threat, ditambah 4 analisis jadi 8. Mbak Mas sudah melakukan observasi, meskipun tidak secara langsung ya. Saran dari mahasiswa yang belajar kewirausahaan ke mitra bisnis apa nih misalnya? Waktu itu saya sempat kasih rekomendasi karena sedang tren rice box ya atau rice bowl, ya, sajian makanan yang lebih ringkes gitu ya. Saya sarankan ke pemilik Balai Bandeng ini untuk bikin menu tersebut karena kemasannya cuma 1, jadi lebih praktis, bisa sekali makan. Nah, saran yang kedua, saya juga merekomendasikan kalau si ibu-ibu rumah tangga ini pengen masak sendiri, tapi nggak pengen repot nyiapin bumbu, pemilik Balai Bandeng bisa nyiapin bumbu yang sudah jadi, yang divakum seal. Jadi nanti tinggal diolah aja sama si ibu buat makan keluarganya. Nah, saran terakhir adalah pemilik Balai Bandeng ini juga bisa kasih promo secara teratur ya, misalnya sebulan sekali atau pada saat Harbolnas ya, 10-10, 9-9, 12-12 gitu. Itu sih Mbak Mas yang perlu dilakukan untuk presentasi kelompok di uji kompetensi 2 ya. Jangan lupa nanti ditampilkan dalam video presentasi seperti yang Mbak Mas lakukan di uji kompetensi 1. Jangan lupa upload di YouTube dan masing-masing anggota kelompok harus copy paste link YouTube-nya di assignment My Class di UK2 ya, sesi 11. Gitu Mbak Mas.